Tidak menakutkan kan? Seminar proposal angkatan 22 atas Kemudian nama manfaat penelitian saya secara teoritis itu berkontribusi dalam pengembangan atau Kita ikuti ya. mengimplementasikan pisau teori dalam sosiologi, khususnya adalah sosiologi agama. Kemudian memberikan kajian baru atau wawasan baru dan memperkaya mengenai keterkaitan antara agama dan kesejahteraan mental dalam perspektif sosiologi. Karena pada dasarnya ketika kita membahas mengenai kesejahteraan sosial itu rata-rata mengarah ke psikologi. Tapi bagaimana kita sebagai orang sosiologi mampu menganalisis bagaimana sih kesejahteraan mental itu dipandang dari arah perspektif sosiologi. Kemudian manfaat praktisnya bagi Balai PNS PMK Sidoarjo maupun bagi pekerja sosial, otomatis kita membantu mencanangkan program apa sih yang cocok, program keagamaan apa sih yang cocok untuk di Balai PNS PMK Sidoarjo dengan latar belakang mereka yang berbeda-beda. Kemudian bagi penerima manfaat tentunya mereka mendapatkan konstruksi sosial yang baik. Bagaimana sih mengamalkan keagamaan yang baik di lingkungan balai. Kemudian bagi lingkungan keluarga dan masyarakat itu tentunya mereka juga mampu mengonstruksi bagaimana sih keagamaan yang cocok digunakan untuk penerima manfaat ketika mereka sudah menjadi X dari penerima manfaat yang ada di balai. Secara dalam dengan apa? Dengan kualitas, dengan mendeskripsikan, bukan dengan skala angka. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini saya mengambil lokasi di Balai Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PNS PMK Sidoarjo. Mungkin teman-teman di sini yang rumahnya Sidoarjo atau Bapak dosen tahu, itu tempatnya pas di depan Sun City Sidoarjo. Sampingnya pas dari Kecamatan Sidoarjo. Kemudian subjek penelitian saya itu saya menggunakan purposive sampling dengan pendekatan kriteria based selection. Nah, ini untuk subjek saya itu mengambil dari pekerja sosial dan penerima manfaat. Tentunya saya mengambil pekerja sosial itu karena apa? Bukan tanpa alasan, tapi karena pekerja sosial adalah ibaratnya saya singgung di latar belakang adalah seorang guru, otomatis mereka memiliki interaksi yang lebih dekat dengan penerima manfaat. Moderator Mbak Maya mengelolanya, memberikan kesempatan kepada yang bertanya. Nah, ini bertanya kemudian Niki. Ini di Balai PNS PMK Sidoarjo itu tentunya juga ada alasannya. Jadi sebelum saya menulis proposal ini, saya sudah melakukan praobservasi terlebih dahulu. Nah, praobservasinya itu kapan? Saya lakukan ketika magang semester 5 kemarin. Sehingga dengan praobservasi itu saya bisa mengetahui, oh ini loh tempatnya itu ada dan mudah untuk penggalian sebuah data. Kemudian saya juga sudah izin kepada orang-orang dinas yang ada di sana dan saya diberikan keluasan untuk mengambil data. Kira-kira selama kamu melakukan praobservasi awal itu kamu dapat kendala atau hambatan yang selama kamu praobservasi bisa kamu berikan di sini? Ada ya, karena jujur aja saya mendapatkan pelayanan yang baik di balai dan kebetulan ada alumni sosiologi dari Budina angkatan 2013. Jadi di sana kami justru saya banyak belajar dari Budina. Ketika saya bilang Bu saya mau ambil data penelitian di sini, apa yang harus saya persiapkan? Kemudian Budina menyarankan ini loh, pakai teori ini, pakai analisis ini. Nanti coba dikonsultasikan ke Bapak Ibu dosen. Nah mungkin untuk kendalanya sendiri itu ini sih. Kan di sana kan ada yang namanya sistem rolling. Nah, sistem rolling itu kan penerima manfaat itu kayak di rolling ke Liponsos atau di rolling ke tempat lain. Nah, mungkin itu sih. Lagi, teman-teman. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Masih Saya ingin bertanya mengenai soal teori. Untuk mendapatkan sendiri, apa yang mana yang kamu Singgung bahwasanya konstruksi keagamaan. Jadi relevansinya di sini adalah konstruksi itu kan proses ya, proses bagaimana keagamaan yang baik itu seperti apa diajarkan. Jadi relevansi dengan proposal saya ini, ya tadi saya ingin dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana sih konstruksi keagamaan yang ada di balai itu dengan analisis apa pisau teori dari PTL Balai tadi ada tiga analisis tadi. Yang satunya Pak Jeki karena sedang online maka langsung menggunakan Zoom. Jadi harus siap apakah
online atau offline. Jadi Ini ini Pak, selanjutnya saya dari jawab Pak Pam nih. penguji. Kondisi keagamaan di sini tuh, Yang kedua. saya meninjau kan di sana banyak yang menyimpang. Maksudnya itu kayak kegiatan pemahaman keagamaan yang mereka itu kan agak berbeda dengan kita. Nah, kemudian dari pekerja sosial itu melalui dukungan sosial dalam bentuk apa? Konstruksi keagamaannya itu melalui ini, kayak bimbingan keagamaan, kemudian pengajian rutin untuk mengkonstruksi kembali pemahaman religi secara benar. Misal, berbohong itu loh dosa, mengumpat itu loh salah, seperti itu. Oke. Jadi ini adalah proses pembentukan keyakinan nilai Oke. dan praktek keagamaan ya. Kalau yang saya rekam dari keterangan saudara, jadi bagaimana proses pembentukan keyakinan nilai dan praktek keagamaan. Nah, proses pembentukan nilai dan praktek keagamaan ini ya, tentunya kan ada hal-hal yang kemudian mempengaruhi. Kira-kira apa? Dipengaruhi apa? Dari penerima manfaatnya tadi Pak. Kalau waktu perobservasi itu Pak ya, hal-hal yang mengganggu itu ini. Kalau dari Jadi seperti orang ini ke kota, diharapnya. mereka kan bermigrasi ya Pak ya di sana. Tentunya Terus, lama mereka nanti atau ibaratnya lama pendek tergantung terdampar lah di sana. penguasaan Nah, itu dari mereka sendiri sang kayak bilang, "Aku itu presenter, loh, wong waras. Putri, Aku Puspita, dan alat teman-teman bukan semuanya." khusus. Kenapa aku harus dibentuk ikut pengajian di sini? Nah, tapi dari pekerja sosialnya itu, ini kegiatan program rutin dari kegiatan dari balai. Nah, kalau dari kalangan psikotik ringannya itu, mereka kan dipengaruhi oleh traumatik ya Pak. Jadi terkadang kalau diajak itu kadang iya, kadang enggak, sesuai mood swingnya mereka gitu loh Pak. Jadi ketika ada mereka kambuh itu, ya udah nggak mau. Tapi di sana itu yang saya salut ada kayak tenaga khusus gitu loh Pak. Ketika ada yang tantrum itu ada tenaga kerja khusus dalam bimbingan. Terima kasih Puspita, selamat telah melaksanakan seminar proposal yang pertama kali. Ini adalah sebuah prestasi. Tentunya memotivasi teman-teman untuk segera melaksanakan sempro, bahwa sempro itu bukan sesuatu yang menakutkan. Nggak taunya ya biasa-biasa saja kan begitu kan? Oke. Sehingga pada kesempatan ini saya ingin memastikan aja apakah sesudah mendengarkan berbagai pertanyaan dari teman-teman dan dari penguji Pak Jeki sama Pak Pam, apakah untuk judul dan rumusan masalah akan berubah? Coba dijelaskan. Disuruh bimbingan lagi bagaimana hasil bimbingan dengan dosen pembimbing. Untuk ini aja Bapak, kan ada saya juga kan konstruksi keagamaan. Nah, tapi saran dari penguji satu itu bagaimana kalau Mbak Puspita mengambil dari konstruksi religi aja, karena kalau dari sisi keagamaan ke arah menyimpang itu agak sensitif. Jadi nanti dikoordinasikan dengan Kemana fokus ke? jadi gini, tadi kan ada masukan dari penguji pertama, itu hanya di bagian keagamaan aja. Jadi Pak Zeki menyarankan bagaimana kalau konstruksi keagamaan diganti menjadi konstruksi religi. Kenapa? Karena kalau nanti konsepnya ke keagamaan dengan ranah menyimpang itu agak sensitif. Oke, karena yang sempro itu bukan penguji atau bukan pembimbing, tetapi Puspita, apakah Puspita menerima masukan tersebut? Ini Bapak, saya menerima masukan tersebut dengan alasan dia tadi, karena kalau kurang fokus kalau ke keagamaan terus ada kata menyimpang tadi loh Bapak. Jadi sensitif. Otomatis ketika judul saya berubah konstruksi religiusitas, berarti ya di rumusan masalah Berubah. jadi konstruksi religiusitas. Jadi bisa diterima ya? Iya, siap. Oke. Jadi begitu. Teman-teman pun juga begitu ya. Teman-teman nanti ketika sempro itu, yang sempro itu bukan pembimbing, tetapi mahasiswa. Sehingga ketika ditanya begini, maka ya keputusan di teman-teman meskipun konsultasinya dengan pembimbing. Oke ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan teori. Nah, teori kan dirimu menggunakan teori konstruksi ya, konstruksi sosial. Apakah akan tetap menggunakan itu? Tadi
mohon izin menjawab Bapak. Kalau dari Bapak Zeki tadi diarahkan 2. Kamu mau pakai gabungan dirham sama burger karena dalam satu ranah, atau nanti kalau ke arah kesejahteraan Maka proposal boleh dilanjutkan atau tidak. Teman-teman juga semuanya karena memang diperbolehkan untuk diskusi. Oh, seperti ini Bagus. tidak menakutkan kan? Iya.